Halo mami-mami Katolik, hari ini saya mau sharing tentang sebuah doa yang menurut saya mami-mami wajib untuk doakan dan juga ajarkan kepada anak-anak kita semua. Karena saya tahu banget sebagai seorang ibu, kita itu nggak pernah jauh dari kekhawatiran, terutama terhadap anak-anak kita. Dan doa ini sudah membantu saya pribadi untuk menjadi orang yang lebih kalem, lebih nggak parno, dan lebih percaya kepada perlindungan Tuhan atas diri saya sendiri dan juga untuk semua keluarga saya. Doa ini adalah doa malaikat Allah. Bunyi doanya seperti ini. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah kami. Amin. Singkat, padat, dan jelas. Nggak susah untuk dihafalkan, tapi manfaatnya luar biasa. Sejak masa pembuahan, setiap manusia telah diberi malaikat pelindung. Ini untuk semua orang, bukan hanya orang Katolik saja. Kita boleh percaya, kita boleh nggak percaya. Tapi itulah yang diajarkan oleh iman kita. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk mengintip di dalam Katekismus Gereja Katolik, ajarannya di KGK nomor 336, yang bunyinya, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Dilanjut dengan di KGK 352 yang mengatakan, gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya dan melindungi setiap manusia. Saya sendiri baru tahu doa ini sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu itu ada kejadian di mana anak saya yang paling kecil itu dijauhkan dari kecelakaan yang sebenarnya bisa sangat fatal. Ada tegel rumah di bagian luar yang tingginya sekitar 4 meter, itu jatuh ke bawah dan pecah di jarak nggak sampai 1 meter di tempat dia waktu itu bermain. Jadi bayangin aja betapa parnonya saya waktu itu ya, yang namanya jantung ini udah jatuh ke lutut rasanya. Tapi waktu saya cerita ke mama mertua saya, dia langsung bilang, itu Rit, perlindungan malaikat. Dan saya waktu itu memang sering dengar mama dan papa mertua saya doa malaikat Allah ini. Tapi karena saya nggak hafal, saya nggak terlalu perhatiin, dan saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Tapi hari ini saya bisa bilang bahwa doa ini menjadi salah satu doa favorit keluarga dan yang pastinya menjadi andalan keluarga juga. Bangun pagi, sebelum tidur, kita doa malaikat Allah. Mau duduk di mobil, mau pergi kemana-mana, duduk di pesawat, naik sepeda, kita doa malaikat Allah. Anak-anak saya ada ujian, mau olahraga, atau mau nyetir kesana kemari, saya selalu ingatkan untuk doa malaikat Allah. Saya pun orang yang sangat ceroboh ya, jalan kaki, nggak ada apa-apa, bisa kesandung, bisa jatuh. Jadi saya nggak bayangin juga kalau tanpa perlindungan malaikat pelindung saya ini udah jadi apa. Malaikat pelindung juga bisa membantu dalam hal-hal yang non-fisik ya, jadi bukan fisik aja seperti kalau kita mau jatuh terus kita ingat minta tolong malaikat dan kita nggak jadi jatuh. Tapi dalam hal-hal yang non-fisik juga, seperti membuat keputusan, menjauhkan kita dari dosa, atau kita sulit mengampuni seseorang atau sulit mengasihi seseorang, kita bisa minta bantuan malaikat pelindung kita untuk membantu kita. Jadi banyak sekali yang malaikat pelindung kita bisa bantu kita lakukan. Saya mau share satu referensi dari katolisitas.org. Ada satu tentang malaikat pelindung. Nah, katolisitas.org sendiri adalah satu situs pemahaman iman Katolik yang berbasis bahasa Indonesia yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi teman-teman silakan check out linknya yang di bawah ini. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar iman Katolik, coba cari di katolisitas.org. Kemungkinan besar ada di sana, ada suatu artikel atau apapun gitu ya, dimana kalian bisa dapat jawabannya dengan cepat dan tepat. Malaikat pelindung adalah sosok yang sangat lembut. Kalau misalnya kita tidak meminta malaikat untuk membantu kita, dia tidak akan memaksakan kehendaknya, walaupun dia mau yang terbaik untuk kita. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya kita punya teman gitu ya, kita pengen bantu dia,
tapi dia nggak mau dibantu, tapi terus kita maksa terus, kayaknya yang ada juga dia bakalan sebel gitu ya sama kita ya. Jadi kalau malaikat ini dia tidak akan pernah memaksa, jadi kita harus meminta bantuannya dan dia akan membantu kita dengan senang hati gitu. Jadi menurut saya ini adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan, sangat indah, sangat membantu banget ya. Kita di dunia ini perlu bantuan sebanyak mungkin sehingga kita bisa menuju ke surga. Jadi mari teman-teman kita mulai sadari keberadaan malaikat pelindung kita di dalam kehidupan kita. Kita minta tolong kepada malaikat pelindung kita setiap saat dalam hal sekecil apapun atau sebesar apapun, kita bisa meminta tolong. Dan kalau teman-teman punya pengalaman dengan malaikat pelindung, mungkin ada kesaksian atau cerita yang menarik, silakan share di komen ya, di bawah saya juga pengen dengar, sehingga cerita kalian juga bisa memberkati kita semua, menjadi kekuatan buat teman-teman yang lain. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.